Iya, oke, thank you Bang. Ente mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Mana yang buat hatimu Hmm? sukacita, boleh ditanya, boleh bertanya. Baik, kalau saya menanya, itu baik. Bentar dulu, bentar. Sepertinya itu tadi kau sesatkan perempuan tadi. Hmm, mana yang disesatkan di mananya? Eh, Ini buku asli loh. Ini buku asli loh. Ini buku asli yang teliti Kristen loh. Yesus poligami. Ya. Judulnya aja makam keluarga Tuhan tuh ya. Makam keluarga Yesus, keluarga Tuhan. Ya, gitu. Macam-macam. Bukan saya sesatin. Iya, standar kebenarannya bukan buku itu, bro. Standar kebenarannya kan Alkitab. Masa kau pakai buku itu jadi standar? Oh, di situ Jadi kau sesat dijelaskan. karena perempuan itu tadi. Itu dijelaskan di buku itu kenapa tidak dicantumkan di Alkitab yang Anda pegang. Karena kalau dicantumkan di Alkitab, ketahuan keluarga Yesus, maka keluarganya akan diincar semua. Gitu. Nah, itulah alasannya kenapa tidak ada di kitab yang Anda pegang. Dia kasih tuh ulasannya di situ. Bro, apapun yang dicantumkan dalam sebuah buku, setebal apapun, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan kebenaran. Terus gimana tadi? Jadi, ya mana ada Yesus pernah mengajarkan poligami? Anda menyesatkan, bro. Nggak ada kan? Mencontohkan nggak ada, memerintahkan nggak ada, melarang ada nggak ada juga. Kan nggak ada juga Yesus melarang, kan kayak gitu ya. Jangan bilang itu bertanya atau pernyataan itu. Nah, coba pernyataan saya, Yesus tidak mengajarkan, tidak melarang poligami. Kalau ada, ya silahkan tunjukkan sama saya dari ucapan Yesus melarang poligami. Ya. Oke. Sampaian punya Alkitab di sana ya. Jadi ini ya saya tunjukin, makanya juga saya bilang ini Pak Yusuf ini menyesatkan perempuan itu tadi ya. Nah, sekarang saya kasih dasarnya. Silakan buka Matius 19 ayat 9. Semangat, Pak. Bentar. Matius 19 ayat 9. 19 nomor 9. Baik. Nih. Ya, baca. Bisa kan? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Betul? Bukan poligami ini yang dibahas Yesus. Ayo. Enggak. Di situ Yesus melarang perceraian atau justru sebaliknya? Nah, barang siapa? Ini kan umum. Umum gimana maksudnya? Baca dulu. Barang siapa kan siapa saja bisa, boleh kan? Barang siapa itu siapanya? Ya siapapun yang menceraikan istrinya, siapapun yang menceraikan kecuali istrinya karena jenah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ia berbuat zina. zina Itu kan dosa. Zina itu kan dosa, iya toh? Ya, betul. Nah, jadi andainya terjadi perceraian, kalau tidak karena ada perzinahan dari salah satu itu, maka itu kan dosa. Artinya Tuhan Yesus melarang kan?
Jadi sesuatu yang menjadi larangan, indikasinya adalah dosa. Lah, di sini kan coba pahami, barang siapa menceraikan istrinya, kalau masalahnya bukan zina, ya, dia menceraikan istrinya kan kayak gitu. Iya, Ini artinya apa? kecuali kalau berzina. Artinya kalau berzina, ya silakan. Siapa juga yang pelihara orang yang sudah berzina? Misalnya kan salah seorang suami istri kan, mungkin istrinya udah selingkuh, udah betul-betul selingkuh ya, bukan hanya dugaan. Ya perempuan itu diceraikan lah. Laki-laki itu berhak menikah kembali karena Berhak alasannya menikah udah jelas kembali. di situ. Katanya yang dipersatukan Tapi, Tuhan. bentar, bentar. Tapi kalau tidak ada zina, alasan apapun tidak boleh diceraikan. Pak, ini Pak tidak berbicara tentang poligami, oke? Tapi berbicara tentang perkawinan, ya. Makanya saya tuntut Anda di mana larangan Yesus poligami, kagak nyambung. Ya, ini masalah kawin cerai, ya, bukan poligami. Bentar. Pak Yusuf, Pak Ustadz, begini, Pak Ustadz, sorry, saya tidak biasa sebut itu. Poligami itu apa sih? Beristri lebih dari satu. Nah, Ya. di ayat itu tadi, Yesus mengizinkan istri lebih dari satu atau justru memberikan Gini peringatan kata Yesus agar tadi gini, barang siapa menceraikan istrinya, ya, lalu ya dia kawin dengan perempuan lain. Ini masalah kawin cerai, bukan poligami. Aduh, aturan Yesus kalau ada seorang laki-laki ya menceraikan istrinya bukan kecuali karena zina katanya kan. Lalu saya menikah lagi, saya udah cerai ya. Saya menikah lagi dengan perempuan lain, itu bukan poligami. Itu kawin cerai namanya. Aduh, nggak nyambung. ya iya sama kajiannya kan sama. Artinya kan kalau perempuan itu menceraikan laki-laki itu menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan Kan lain. udah cerai toh. Menceraikan cerai udah. Status duda. Betul? Nah, itu kan perzinahan. Lah, masa orang cerai perzinahan? Gini, Iya. saya udah contohkan ya kosakatanya nih ya. Saya punya istri, saya ceraikan. Kan kayak gitu. Kenapa? Kecuali karena Artinya zina. Harus jelas. Misalnya ini, Pak Yusuf punya Ya, istri, saya Pak Yusuf punya istri. Menceraikan dengan istri alasan saya sudah kecuali berzina, zina. contoh. Ya. Oke. Ya, Nah, oke. habis itu sudah Menikah saya lagi. ceraikan, lalu saya Menikah kawin lagi. lagi kan? Enggak, boleh, itu boleh, bro. Itu boleh. Kenapa? Karena istri itu kan sudah selingkuh, udah zina dia. Ya Jadi udah boleh menikah udah lagi. dilepaskan, udah diceraikan kan? Iya, udah. Ya udah berarti Boleh. bukan masalah poligami, kawin cerai. Enggak, gini loh. Artinya mana larangan Yesus kalau poligami? kalau laki-laki itu menceraikan istri tanpa ada perzinahan, ya kan? Hanya karena nafsu birahinya dia menikah dengan perempuan lain. Ya, tanpa ada perzinahan, tanpa ada istrinya selingkuh. Maka itulah yang tidak boleh, itu disebut perzinahan. Gini. Saya punya istri. Istri saya kan kayak gitu. Dia tidak selingkuh, tidak ada kesalahan apapun gitu ya. Lalu saya ceraikan. Ya. Saya ceraikan. Ya, kecuali zina kan. Itu sah. Saya ceraikan tanpa alasan. Lalu saya menikah dengan wanita lain. Itu bukan poligami juga. Bukan. Poligami itu beristri lebih dari satu. Paham nggak?
Nah, Kalau oke. udah Coba diceraikan dulu coba awalnya, coba kasih kalau contoh, Pak. hmm, Contoh poligami itu seperti apa sehingga itu seolah-olah itu halal. Oke, yang poligami seperti apa? ini contoh poligami beristri dua kayak gitu, nggak dicerai dua-duanya, nggak ada cerai, gitu. Nah, jadi artinya begini loh. Dia istrinya begini. Dia istrinya belum ada perzinahan lalu dia menikah lagi begitu kan? Kalau penjelasan Anda Matius 19 ini, seorang suami punya istri tanpa alasan menceraikan istrinya. Gitu. Aduh, gimana sih? Bukan poligami itu namanya. Poligami itu tidak ada perceraian, tidak ada. Apa? Ya, tapi kan itu tadi sudah dikasih ayat itu tadi sama ibu itu tadi ya, yang tutup kamera tadi, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh Iya, Pak, saya paham. diceraikan oleh manusia. Lalu framing Anda di awal pertanggungjawabkan gitu. Ya, bahwa saya menyesatkan wanita tadi. Kata saya tidak ada larangan dari Yesus untuk poligami. Nah, sekarang Anda tunjukkan mana larangan dari Yesus untuk berpoligami. Kalau tidak mengizinkan itu, berarti itu secara tidak langsung ya melarang. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Nggak pernah Yesus melarang poligami. Nggak pernah. Suami istri, begini. Suami istri yang sudah menikah secara sah, itu sudah satu di hadapan Allah. Ya kan? Jadi kalau misalnya tanpa ada perzinahan menikah kembali, itu kan berarti sudah. Di sini bukan menikah kembali, diceraikan dulu istrinya. Gimana sih? Baca betul-betul kitab Anda. Ya, nih saya bacakan sekali lagi. Ya, aduh, ini bukan masalah poligami. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, ya, menceraikan. Kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya apa? Saya seorang laki-laki, ya, punya istri, kan kayak gitu. Lalu saya ceraikan istri saya ini tanpa alasan, ya, tanpa alasan. Lalu saya menikah lagi dengan wanita lain. Itu bukan poligami namanya. Bukan, itu kawin cerai kawin. Itu, aduh. Poligami itu tidak ada perceraian, tapi istrinya lebih dari satu. Gitu. Mana larangan Yesus? Nggak ada, mencret Anda. Mencret Anda kalau saya tanya larangan Yesus berpoligami, nggak bakalan ketemu. Maksudnya larangannya itu tertulis dilarang poligami, maksudnya Yesus jangan berpoligami, contoh kayak gitu, kan kayak gitu. Oke, baik. Kalau secara eksplisit sesuai dengan yang diharapkan memang tidak terdapat, tetapi kami percaya bahwa kalau Yesus mengatakan apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tetapi itu kami anggap poligami itu tidak diperbolehkan. Oke ya. Tapi kalau tidak terima ya enggak apa-apa. Pak, tahukah Anda bahwa Tuhan Anda Yesus itu adalah hasil dari poligami? Hah? Nggak tahu Anda sejarahnya, nggak tahu. Tuhannya Kristen ada karena hasil poligami. Poligami itu ya sangat erat dengan Kristen. Andai Daud tidak berpoligami dengan Berseba, hari ini
Kristen nyembah tiang listrik, ya. Serius, karena Daud berpoligami dengan Berseba, turun-temurun sampai menurunkan Maria, sampai menurunkan Yesus. Coba Daud tidak berpoligami. Mana ada Tuhan Kristen nongol gitu. Pak Yusuf, bedakan sesuatu pengajaran yang diteladani dengan sesuatu peristiwa yang terjadi namun menjadi pengalaman yang harus dihindari. Bukan begitu. Kan kita membahasnya masalah poligami. Makanya saya bilang, poligami itu adalah sesuatu yang sangat fundamental di kekristenan. Karena tanpa berpoligami, Tuhan Kristen nggak bakalan ada gitu. Nggak salah. Jangan kalau kemudian tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama itu melakukan kesalahan, lalu itu dianggap itu menjadi dasar di dalam kekristenan. Jangan digitukan lah. Itu salah. Itu penyesatan namanya. Kalau kami melihat hal itu, ya itu sesuatu hal yang harus kami jadikan untuk tidak terjadi. Karena Tuhan memberikan pelajaran bagi orang-orang seperti itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kesalahan seseorang itu. Bang, Tuhan saya ini ya menceritakan dari silsilah Yesus gitu. Silsilah Yesus itu dari hasil poligaminya Daud. Makanya saya bilang Kristen sangat penting masalah poligami. Kenapa? Karena Tuhannya yang disembah Kristen itu adalah keturunan dari hasil poligami gitu. Coba Bapak, andai Daud ya tidak berpoligami dengan Berseba, nggak ada Maria, nggak ada juga Yesus, Pak, nggak ada. Maka dari itu, hari ini kalau Daud tidak berpoligami, Kristen nyembah tiang listrik, ya. Gitu. Pak Yusuf, begini Pak Yusuf. Dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu hasil poligami dari Yusuf? Bukan dari Yusuf, dari Daud, gak nyambung. Dari Daud. Ya, Daud, Anda pelajari silsilahnya, silsilah Yesus. Yesus anak Daud, Matius 1 pasal 1 tuh. Ya enggak. Ya saya udah pernah baca itu. Ya makanya. Ya tapi itu tidak sah kalau dikatakan bahwa Yesus itu hasil poligami dari Daud. Ya. Karena silsilah keturunannya. Iya, kalau dari silsilah saya tahu itu silsilah itu bahwa Ya, Yesus dia itu kan dari keturunan Daud. Makanya Matius 1 anak Daud. Anak Daud dari istri yang mana? Dari istri yang ketiga, Berseba. Iya, tetapi itu bukan hasil poligami, bro. Loh. Hasil poligami itu artinya kan, misalnya ya, Pak Yusuf itu poligami punya anak, lah anak itu hasil dari poligami. Nah, kalau itu disamakan dengan Daud, kan salah. Gini, Daud itu dia punya 3 istri, ya. Istri yang ketiga Berseba. Berseba dia berpoligami dengan Berseba. Dari Berseba inilah turun sampai ke Yesus. Jadi dari garis keturunan yang berpoligami. Apa? Penting itu di kekristenan masalah poligami itu. Bro, jangan kau bilang penting dalam arti. Memang penting macam mana? Loh, andai Bang, ya, andai Yesus andai Daud tidak berpoligami, Anda mau nyembah apa hari ini? Bentar, Pak Yusuf, sebentar dulu. Penting dalam arti dijadikan pelajaran untuk tidak terulang, untuk tidak terjadi poligami itu. Bukan penting dalam arti dilakukan. Ini sih. Iya begitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Mau kita lanjut diskusi lain? Boleh.
seringkali teman-teman Muslim itu menuduh orang Kristen mencuri karena orang Kristen itu menggunakan kata Allah. Hmm. Terus Alasan tuduhannya itu apa? karena Allah itu ismul zat, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sekarang saya tanya, ada tadi teman Muslim tidak bisa jawab. Apa tuh? sebelum ada kata Allah itu, ya, sebelum ada Muslim sudah ada kata Allah atau tidak? Begini deh, pertama dulu kata Allah itu diambil dari mana sebenarnya itu? Dari Al-Quran. Sebelum Muslim ada katanya Al-Ilah, bukan Allah, bukan. Ya, Jadi beberapa kata Allah enggak, prasasti kata Allah dulu Pak Yusuf. Kata Allah bukan al-ilah atau apapun, saya enggak tahu itu. Kata Allah itu diambil dari mana rupanya? dari bahasa Arab, nama Tuhan ismul zat, Bahasa Arab. Al-Quran. Iya, Dalam bahasa Arab memang tertulis Allah. iya. Enggak, sebutan Allah itu dalam bahasa Arab memang Allah. Iya. Ah, yang benar lah. Iya, kayak gimana lagi? Nah, oke lah. Oke ya, saya garis bawahi itu ya, bahwasanya Pak Yusuf mengatakan dalam bahasa Arab itu ada kata Allah. Allah itu bahasa Arab, oke ya. Nah, sekarang saya tanya, sebelum Al-Quran sudah ada nggak kata Allah itu? Sebelum Al-Quran nggak ada. Itu adanya Al-Ilah. Nah, Al-Quran itu dari bahasa apa? Al-Quran dari bahasa Arab. Nah, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bingung? Gimana sih? Hmm. Katanya, Bingung. katanya sebelum ada Al-Quran sudah ada kata Allah. Di mana kata Allah? Bukan Allah itu Al-Ilah, Al-Ilah. Anda paham Al-Ilah nggak? Ilah dengan, saya bukan, ilah dengan Allah itu beda. Ya. Aduh, teman. Aduh. Bentar ya kawan-kawan, saya bukakan PT ini satu buat abangnya. Nggak ngerti rupanya teman-teman dia. Tunggu ya. Enggak, karena kami sering dituduh loh, kami mencuri karena kami pakai kata Allah. Kami pakai kata Allah bukan dari Al-Quran loh Pak Yusuf. Masalahnya Anda ngambil ya kata Allah itu dalam bahasa Arab. Ya, Bang ya. Dan ada di Al-Quran. Lalu Anda katakan Allah mati terkutuk di tiang salib. Menjelma jadi manusia. Itu. Gitu Bang. Ada masalah Al-Ilah ya teman-teman. Sering saya tunjukkan Allah dengan Al-Ilah. Nih. Di draft ada nggak? Mudahan ada, masih ya. Ada. Kocak Enggak, gini juga, aja Bang. Pak Yusuf, gini aja Pak Yusuf. Sebelum Al-Quran sudah adakah kata Allah itu atau tidak? Nggak ada Al-Ilah, baru Al-Ilah. Bukan Allah, bukan. Al-Ilah. Tulisan di prasasti pun Al-Ilah. Baik, oke, nggak apa-apa. Saya cuma mau menelusurinya. Jadi kalau sebelum Al-Quran tidak ada kata Allah, lalu kata Allah itu dari mana munculnya? Dari mana Al-Quran ambil? Itu yang saya tanya. Dari kosakata orang Arab sendiri menyebut Allah. Kalau udah Al-Ilah, tadi, karena yang tersebar katanya itu Al-Ilah, ya. Kenapa? Katanya tadi sebelum Al-Quran tidak ada kata Allah. Nah, nggak ada, setelah itu yang cuma saya mau tanya. ada Al-Ilah. Nah, makanya saya tanya. Oke, sekarang dijelasin. Kalau memang sebelum ada Al-Quran itu tidak ada kata Allah, lalu dari mana Al-Quran mengambil kata Allah itu?
Dari bahasa mana, dari negara Al-Quran, mana? Al-Quran Allah membangunnya dengan bahasa Arab, berdiri sendiri dia. Dengan bahasa Arab, dengan berdiri sendiri Al-Quran itu. Mana sih? Kalau orang nyebut Arab sebelum Islam datang al-ilah, al-ilah, kata orang kayak gitu kan. Kalau Al-Quran menyebutnya Allah, gitu. Artinya begini loh Pak Yusuf. Kalau sebelum Al-Quran tidak ada kata Allah, berarti kalau kemudian ada kata Allah oleh karena melalui Al-Quran itu, lalu dari mana Al-Quran mengambil kata Allah itu? Katanya Pak Yusuf berdiri sendiri, ya kan? Iya, Artinya Allah dari yang Al-Quran membahasakan sendiri. kayak gimana. Ini namanya pewahyuan. Oh iya ya, Allah yang membahasakan. Berarti kata Allah itu langsung dari surga gitu. Membahasakan dalam bahasa nabinya, ya. Quran surah Ibrahim ayat 4 gitu. Ya iya, artinya kan Nabi itu kan sebagai penyambung lidah Allah juga kan begitu. Jadi Ya iya. kata Allah itu berarti sama dong, kata Allah itu dari surga, ya kan? Ya, makanya sebelum Islam datang al-ilah, Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya menyebut Allah. Gitu. Lalu kenapa Kristen Pusing saya gitu? ini Pak Yusuf, ini pusing saya pusing gimana ini maksudnya ini? Kenapa Tadi pusing? kata Allah itu berdiri sendiri di Al-Quran, makanya saya Ya tanya iya. Al-Quran itu Kata Allah berdiri sendiri melalui pewahyuan dalam Quran. Oke? Oke, Sebelum- berarti kata Allah itu dari Allah sendiri langsung kata Allah gitu kah? Nah, kata Allah ini apakah ada sebelum Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Tidak ada tertulis seperti di Al-Quran. Tapi ada bahasa sebelum Al-Quran, al-ilah. Al-ilah, ya, oke? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu isim ma'rifah bahasa Arab, kosakata ilahun. Allah dengan Nah. ilahun beda. Nah, oke. Gini. Mana sekarang yang dipertahankan? Apakah langsung dari Allah itu yang adalah Allah, atau dari bahasa Arab itu al-ilah itu? Mana yang lebih berharga, mana yang lebih penting untuk dipertahankan? Mana yang lebih penting? Ya yang dalam Al-Quran lah. Iya, oke. Yang dalam Al-Quran itu dipertahankan karena itu langsung dari Allah ya. Jadi Allah akan begitu. Nah, jadi sekarang kalau dikatakan ilah apa itu tadi? Yang satu itu tadi? Apa tuh? Al-ilah. Ya, al-ilah. Kenapa? Nah, apakah itu sah? Sah itu kalau teman-teman muslim menggunakan itu al-ilah itu? Al-ilah, kalau mau digunakan al-ilah silahkan. Jangan pakai bahasa Quran, itu aja. Berarti oke lah kalau begitu kata Allah itu murni bahasa Al-Quran ya. Ya iya, Anda buka KBBI saja ya. Apa yang dikatakan? KBBI, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pasti itu. Baik, oke. Artinya poinnya begini, sebelum ada Al-Quran, belum ada kata Allah, oke? Bukan. Ya, sebelum ada Quran, kosakata al-ilah itu udah ada gitu. Ya, saya terlepas dari al-ilah itu, saya enggak, Ya, karena oke, itu bukan udah. langsung dari Allah. Itu dari negara Arab, ya kan? Al-ilah itu. Nah, oke, udah selesai itu Pak Yusuf. Sekarang saya lihat topiknya Pak Yusuf itu lucu juga ya. Edis TV setara dengan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya, baik. Ini sesuai dengan yang dikatakan Edis ya. Ya. Ya, apa? Anda sepakat nggak bahwa yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan?
Mengikuti ya belum tentu menuhankan. Berarti Edis salah. Ya dalam konteks apa dia mengatakan itu? Lah. Kan beda-beda setiap konteks. Kata Edis dia bawa Quran ya, mengikuti hawa nafsu dan menaati hawa nafsu artinya menuhankan hawa nafsu. Ya, kayak gitu. Itu dalam Quran kami. Itu yang dibawakan Edis. Kata Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Sebagaimana umat Islam mengikuti dan menaati Nabi Muhammad, artinya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Kata Edis, ya kata Edis. Apakah Anda sepakat bahwa mengikuti dan menaati adalah menuhankan? Loh enggak, gini, kita mesti harus memikirkan secara bijak ya. Artinya konteksnya itu dalam hal apa mengikuti itu sehingga dikatakan menuhankan. Karena enggak, belum ini tentu yang diikuti itu menuhankan. oh, berarti Edis salah gitu aja berarti. Loh, kalau dalam konteks tertentu, makanya saya mesti tanya dulu dalam konteks apa. Begini aja, Pak Yusuf udah pernah dialog sama Pak Edis TV rupanya. Sering 4 kali kabur dia. Yang benar, yang benar. Oh, rekam jejak ada. Jejak digital memang menyakitkan ya teman-teman. 4 kali dia kabur, rekam jejak ada tuh. Ya, lihat aja di YouTube Saya nggak percaya Pak Yusuf, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya lihat aja YouTube saya ya. Gimana Edis paniknya ketika menghadapi saya. Oke lah, disepakati. Justru Pak Edis TV itu saya dengar kemarin dia berharap sekali dialog, tapi Pak Yusuf takut katanya. Mana? Saya udah bilang sama Edisnya, ya kau udah 3 bulan kagak jawab pertanyaanku. Aku minta kamu jawab. Ayo kita debat offline di rumahmu tanpa laptop, tanpa buku. Ya, tapi nggak boleh keluar Al-Quran dan hadis serta Bible. Tuh, meninggal. Meninggal sampai hari ini. Kalau minta dialog di rumahnya itu jebakan mah. Itu Lalu saya kasih opsi ya. Kalau kau takut di rumah ya, silakan kita di markas TNI sewa. nggak masuk akal itu. Siapa yang takut siapa coba? Siapa yang takut? Kalau seperti inilah, model seperti ini, saya dengan Pak Yusuf kan, ya begini kan sudah bisa. Tidak mesti harus di rumahnya kan? Saya nggak mau lagi dia kabur bang, 4 kali udah. Nanti malah kabur lagi, nggak asik banget. Waktu lagi bahas-bahas, malah kabur dia. Oh, Nggak berarti asik amat. Berarti benar katanya si Edis bahwa Pak Yusuf tidak mau meladeni di sini ya, Nggak mau. Saya debat offline aja kalau mau sama dia. Tapi masalahnya sekarang tidak terselesaikan ini di atas topik ini Edis TV setara dengan Yesus. Tapi sebenarnya gini loh, saya tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Yesus yang kami sembah, bahwa dia adalah Allah, karena Y di sana kan Y kecil. Jadi setiap kata itu mesti kami harus perhatikan, karena kalau huruf kecil semua itu tidak menunjuk kepada Yesus yang adalah Allah dan juga adalah manusia. Begini Pak, kalau Anda mengkritik seperti itu berarti Edis salah ya. Edis hanya mendefinisikan mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Anda ikut Edis? Kata Tuhan itu sebenarnya menurut Pak Yusuf apa sih? Karena siapa tahu kan definisi kita berbeda. Saya mau tanya, Anda ikuti kata Edis Tuhan, kan?
Ya, saya mengikuti dia, tapi saya bukan Tuhan saya dia. Terus Anda taat nggak dengan omongannya? Omongan yang mana? Percaya nggak Anda? Kata Edis, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Loh, ada di komang saya Pak Yusuf, bukan saya memfitnah si Aldi itu, dia mengatakan Muhammad itu adalah Tuhannya itu loh. Jadi kami tidak memfitnah, ada orang Muslim sendiri, Nah, ada kok jadi seperti agamanya. itu. Iya, dia mengatakan Muhammad itu Tuhannya Muslim Muslim mana itu. itu? Muslim Aldi mana yang namanya. kayak gitu ngarang? Sesat. Ya, teman-teman ya. Sesat ya. Nggak Aduh, tahu Pak, aduh. Ya, artinya masalah kalau sesat yang atau tidak mengikuti dan sesat. gini, Bang ya, artinya sesuai definisi Edis yang dipakai Edis, saya hanya menyampaikan ke Abang, Abang mengikuti Edis, Abang percaya perkataan Edis, taat kepada Edis atas perkataannya dan katanya punya bukti, artinya Anda telah menuhankan Edis, ya. Nah, kalau Anda sudah menuhankan Edis, maka Edis TV pun setara dengan Yesus sekarang, ya. Nah, gitu, Bang. Ini Pak Yusuf, saya sekarang tidak mempermasalahkan masalah kata-katanya si Edis TV. Ketika dikatakan bahwa siapa yang mengikuti Edis TV berarti dia menuhankan si Edis, ya kan begitu. Itu yang saya kaji sama Pak Yusuf sekarang. Oh, Jadi kata saya hanya mengikuti itu menyampaikan loh. ini. Bang, saya Nggak, hanya bentar dulu Pak menyampaikan. Yusuf. Ya, gimana? Kata mengikuti itu mesti kita harus perhatikan dalam situasi atau kondisi apa. Misalnya dalam keluarga kan, kita kan punya istri, kayak kan. Istri itu kan mengikuti kita. Lalu kemudian apakah istri kita menuhankan kita ketika istri mengikuti kita? Anak-anak kita mengikuti perkataan kita, apakah kita jadi Tuhan? Enggak, kita adalah orang tua. Makanya justru itu tadi saya tanya dulu sama Pak Yusuf. Definisi Tuhan itu menurut Pak Yusuf seperti apa? Kita seragamkan dulu itu supaya bisa jalan dialognya tanpa salah paham gitu. Aduh. Bang, bentar ya. Ini saya kedatangan abang saya masalahnya. Buya. Halo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasannya nih? Gua ikut nongkrong bentar ya. Kata Edis tadi, ya kata Edis masalah mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Sudah saya jelaskan, Edis TV setara dengan Yesus gitu. Karena sesuai definisi Edis, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Ketika Anda mengikuti live streaming Edis TV, lalu Anda percaya dengan omongan Edis TV, ya, artinya Anda telah menuhankan Edis TV. Kan kayak gitu. Waduh, setara Yesus dong. Iya, makanya kalau udah seperti itu, ya, setara dengan Yesus jadinya kalau dituhankan Edis TV-nya, ya. Dan dia sendiri loh yang bawa definisi kayak gitu, bukan saya. Ini loh Pak Yusuf, masa saya ulang-ulang lagi apa yang saya katakan? Kan kita sekarang mengobservasi apa maksudnya mengikuti itu. Makanya tadi saya kasih contoh, mengikuti itu tidak selalu menuhankan. Saya memberikan contoh tadi loh. Jadi itu direspon, ditanggapin dulu itu. Tanggapin, Bang. Ya, kalau menurut Edi sih, selama lu mengikuti dan tidak membantah, ya lu menuhankan gitu. Jadi selama lu tidak membantah Edis, ya Edis Tuhan pribadi keempat jatuhnya. Gitu aja. Standarnya simpel dia. Bukan Tritunggal lagi. Catur tunggal jadinya, catur tunggal. Catur kan dalam Sanskrit empat. Catur tunggal. Iya. Gini Gitu, my bre. Bang Pera begini loh, Bang Pera begini loh. Artinya pemahaman maksudnya Pak Yusuf ini seolah-olah siapa yang mengikuti
berarti itu sudah menjadi Tuhan atau menuhankan yang diikuti. Itu kan secara mutlak. Jadi kalau dia dijadikan secara mutlak dia, itu kan salah. Kan belum tentu semua yang mengikuti kita atau yang kita ikuti itu adalah Tuhan. Dalam Oke, dalam situasi atau kondisi apa dulu itu yang Nah, mesti gini kita aja, perhatikan. gini SWOT. Kita pakai standar Edis ya, kita pakai standar Edis. Sekarang selama SWOT menyaksikan Edis TV live, ada nggak satu kalimat Edis yang SWOT bantah? Ada nggak? Satu, dua, Nggak Tiga. terlalu saya perhatikan juga. Iya. Menurut saya apa yang dia katakan itu Empat. benar. Benar. Iya, Yang dia mantap. katakan itu benar. Dah. Nah, Yang Edis katakan benar dan nggak ada juga yang dibantah. Tuhan udah Edis ini. oh iya Tuhan memang sesuai definisi dia ya. Tuhan dia udah. Enggak lah. Fix. Enggak begitu. Bang, Enggak ada yang dibantah loh perkataan Edis loh. Itu kami ini itu hanya terserah menyampaikan orang, itu yang kembali disampaikan kepada Edis. masing-masing orang ya. Ah. Kami ini hanya menyampaikan yang disampaikan oleh Edis, Bang. Macam mana pula Abang ini? Makanya begini Pak Pera, makanya justru saya bertanya sama Pak Yusuf tadi, ada nggak waktu Pak Yusuf untuk dialog sama Pak Des TV untuk memperjelas ini sama dia? Tapi katanya kan dia tidak mau dialog lagi sama Pak Edis. Ah, Nggak ada saya suaranya, Pak. udah Nggak sering, ada suaranya. udah sering kabur Edis nggak mau lagi. Ya maksudnya apa ya, kalau misalnya dilihat ini dari perspektif Muslim ya, Edis itu kalau ditanya balik nggak jawab dia gitu. Mm-mm. Contoh misalnya kayak waktu gue dialog sama Edis gitu kan. Enggak, saya udah pernah lihat Bang Pera ini dialog sama Edis TV, saya udah pernah lihat kok. Nggak pernah dia tidak jawab, dia jawab semua dengan tuntas. Bukan dia bukan jawab, dia bunyi, dia bukan jawab, bunyi dia, dalilnya nggak ada gitu. Contoh misalnya ketika kita bahas hari perkawinan anak domba, terus dia jawab, oh itu kiasan gitu kan. Oke, mana datanya Yesus bilang itu kiasan? Larinya ke Al-Quran, masa itu jawaban? Edis Memang kalau Edis TV kan ditanya menjelaskan sesuai Bibelnya, dengan Alkitabiah. gini, Ya, kenapa larinya ke Edis- Al-Quran gitu? Edis Gitu. kalau ditanya Bibelnya, dia nggak paham gitu. Nah. Suaranya ketawa. Pak Yusuf, suaranya macet-macet, kadang hilang suaranya Pak Yusuf. Dicas dulu baterainya. Ah. Aduh. Ayo. Beres ya? Oke, gini aja lah. Besok-besok kita lanjutkan lah ya. Ya oke Saya lah, mau- nggak saya apa-apa. udah Ya. ngantuk. Oke, thank you. Oke, selamat menyembah Edis. Sip, Sword, thank you. Oh, Sudah menjawab ngawur Pak Yusuf. mengenai Edis Tuhan atau bukan. Saya yang saya suka Yesus. Ngawur. Ngabur.